Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'dah. Yang saya hormati beliau Bapak Haji Yahya Fuad selaku Ketua Perumus Al-Fuadi. Yang saya hormati Bapak Eko Sutanto selaku Ketua Takmir Masjid An-Nur, dan juga Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur muji Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan yang Allah berikan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Kita masih diberikan istiqomah dalam kebaikan. Semoga ditetapkan hingga akhir Ramadan dan hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita bersalawat biqaulina Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kemarin alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan surat Al-Mulk ya, surat Tabarak atau Al-Mulk. Hari ini kemarin kita juga sudah menyelesaikan pembahasan 3 surat, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Tapi setelah saya timbang-timbang, nanti kalau kita naik, nanti saya menjelaskan urutannya Quran jadi kesulitan. Jadi nanti kita ambil mulai dari Asy-Syams saja, okay. Sebenarnya rencana saya dari Ad-Duha, cuman Ad-Duha ini posisinya di tengah, jadi sekalian aja kita mulai dari 2 surat sebelumnya, yaitu Asy-Syams, kemudian Al-Lail, baru ke Ad-Duha, sampai nanti kembali ke An-Nas. Setelah An-Nas kita akan lanjut ke Al-Fatihah, nanti untuk melihat keserasian di dalam penyusunan di dalam urutan Al-Quran, termasuk di dalam surat-suratnya. Baik, mari kita mulai kajian kita dengan berdoa. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat, sehingga kita bisa memahami Al-Quran di 3 tahap, yaitu lafzon, wa ma'nan, wa amalan. Apa? Lafzon, wa ma'nan, wa amalan. Jadi kita harus memahami Al-Quran secara lafadznya, kemudian secara maknanya, kemudian secara pengamalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. Monggo kita ta'awud, terus kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Perhatikan perbedaan makhrajnya. Yang pertama shin, yang kedua sin. Wasyamsi. Ya, okay. Monggo. Yang pertama tebal, yang kedua tipis. 1, 2, 3. Wasyamsi wa duhaha. Ketika ada huruf hidup pendek ketemu pendek, bacanya langsung seperti ini. Wasyamsi wa duhaha. Jangan diberikan jeda di sini. Wasyamsi wa duha, kurang tepat secara qiraah. Nggih, monggo diulangi lagi. Wasyamsi, monggo. 1, 2, 3. Si wa duhaha. Lanjut. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha.
wa nafsi wa ma sawaha. Sebentar, ini namanya idgham bi gunnah. Ada tanwin ketemu dengan wawu, harus ada dengungnya. Wa nafsi wa ma sawaha. Monggo. Monggo lanjut. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat tsamudu bi tagwaha idzim ba'atha ashqaha. Non sewu didengungkan dulu di sini idzim. Tahan dulu nggih. Ini bacaan iklab. Monggo 1 2 3. Idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhambihim fasawaha. Diulangi lagi, ini ada dengungan, ada mem ketemu ba, di sini ada tanwin ketemu ba, sama-sama dengung. Diulangi monggo. Fadam dama 1 2 3. Fadam dama alaihim rabbuhum bidhambihim fasawaha wala yakhafu uqbaha. Alhamdulillah, kita setelah selesai membaca, kita baca sekarang dengan metode Al-Fuadi. Monggo. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Wasyamsi, demi matahari, waduhaha, dan sinar pagi harinya, wal qamari, dan demi bulan, idza talaha, ketika mengiringi apa komar. Perhatikan, di sini ada angka 4, ini apa, terus angka 4 komar. Berarti ketika mengiringi apa komar, ha padanya. Gitu nggih. Monggo idza talaha, monggo. Idza talaha, ketika mengiringi apa komar, ha padanya. Nyanya ini kemana? Syams, matahari. Diulangi dari wal qamari, monggo. Wal qamari, dan demi bulan, idza talaha, ketika mengiringi apa komar, ha padanya syams. Wan nahari, monggo. Wan nahari, dan demi siang, idza jallaha, ketika menampakkan apa nahar, ha padanya. Diulangi malih. Wan nahari, monggo. Dan demi siang, idza jallaha, ketika menampakkan apa nahar, ha padanya. Lanjut. Walaili, dan demi malam, idza yaghshaha, ketika menutupi apa lail, ha padanya. Sekali lagi, walaili. Walaili, dan demi malam, idza yaghshaha, ketika menutupi apa lail,
padanya. Lanjut. Wassamai, dan demi langit, wa ma banaha, dan adanya telah membangun siapa dia padanya. Ya, nanti kita jelaskan ini maksudnya. Monggo kita ulangi sekali lagi. Wassamai, dan demi langit, wa ma banaha, dan adanya telah membangun siapa dia padanya. Wal ardi, dan demi bumi, wa ma tohaha, dan adanya telah menghamparkan siapa dia padanya. Wa nafsin, dan demi jiwa, wa ma sawaha, dan adanya telah menyempurnakan siapa dia padanya. Fa'alhamaha, monggo, lalu mengilhamkan siapa dia padanya, fujuraha, pada jalan kejahatannya, wa taqwaha, dan jalan kebaikannya. Lanjut. Qad khaba, qad aflaha nggih, monggo. Qad aflaha, sungguh telah beruntung siapa man, orang, zakaha, yang menyucikan siapa dia padanya. Wa qad khaba, dan sungguh merugi siapa man, orang, dasaha, yang mengotori siapa dia padanya. Kadzabat, telah mendustakan siapa Samudu, kaum Samud, bitaghwaha, sebab kedurhakaannya. Idzim ba'atha, ketika bangkit siapa asqaha, orang paling celaka di antaranya. Faqala, lalu berkata, lahum, kepada mereka, siapa Rasulullahi, utusan Allah. Naqatallahi, biarkanlah unta betina dari Allah, wasuqyaha, dan juga minumannya. Fakadzabuhu, maka mendustakan siapa mereka padanya. Fa'aqaruha, lalu menyembelih siapa mereka padanya. Fadamdama, maka membinasakan, alaihim, pada mereka, siapa Rabbuhum, Tuhan mereka, bidzambihim, sebab dosa mereka. Fasawwaha, lalu meratakan siapa dia padanya. Wala yakhafu, dan tidak takut siapa dia uqbaha, pada akibatnya. Baik, sekarang kita terjemah terjemah secara Indonesia. Monggo. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Demi matahari dan sinar paginya,
dan demi bulan ketika ia, di sini ianya dijawab dulu, ya, diulangi. Dan demi bulan ketika ia mengiringinya, dan demi siang ketika ia menampakkannya, dan demi malam ketika ia menutupinya, dan demi langit dan adanya dia telah membangunnya, dan demi bumi dan adanya dia telah menghamparkannya, dan demi jiwa dan adanya dia telah menyempurnakannya, lalu dia mengilhamkannya jalan kejahatannya dan jalan kebaikannya. Sungguh beruntung orang yang dia menyucikannya, dan sungguh merugi orang yang dia mengotorinya. Kaum Samud, diulangi, kaum Samud telah mendustakan sebab kedurhakaannya ketika orang paling celaka di antaranya bangkit, lalu utusan Allah berkata kepada mereka. Diulangi, monggo. Lalu utusan Allah berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah dan juga minumannya. Maka mereka mendustakannya, lalu mereka menyembelihnya. Maka Tuhan mereka, ambil dulu failnya, maka Tuhan mereka membinasakan pada mereka sebab dosa mereka, lalu dia meratakannya dan dia tidak takut akibatnya. Sakit ya? Nah, ya. Baik, kita monggo untuk kembali dibaca secara mandiri. Sebentar, ini kita refresh. Kembali dibaca secara mandiri satu persatu. Semoga semuanya bisa menerjemah kata per kata sekaligus mengurutkan terjemahannya. Monggo, disilahkan. Kita beri waktu 10 menit. Kita akan memasuki maknanya, dan ini masih jam 6 sehingga kita punya waktu yang lebih lama dari yang kemarin untuk masuk ke dalam maknanya. Karena Al-Quran itu ibarat mutiara yang berlapis-lapis, semakin kita ke dalam akan semakin indah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinar pagi. Ini salah satu ayat yang menyebutkan sumpah Allah yang begitu banyak. Yang pertama demi matahari dan sinar paginya, kemudian dan demi bulan ketika mengiringinya. Saya akan bahas satu persatu sumpahnya ya. Demi matahari, ini huruf wawunya huruf sumpah, ya. Ingat huruf sumpah, maka dia termasuk huruf jar. Makanya di sini wasyamsi, waduhaha, dan sinar paginya. Sinar pagi duha itu adalah ketika matahari sepenggalah, sekitar 15 menit dari terbitnya matahari. Wal qamari, dan demi bulan, idza talaha. Tala itu maknanya mengiringi. Maka ketika Al-Quran disebut tilawah, itu maknanya tidak hanya membaca satu ayat, tapi satu ayat diikuti ayat berikutnya, baru bisa disebut tilawah. Beda dengan kiroah. Kalau kiroah itu satu huruf pun atau satu ayat pun disebut
Qoro'a itu sedang baca. Tapi kalau tilawah itu berarti harus beberapa ayat, dan ada yang memaknai tilawah itu membaca kemudian mengiringinya dengan amal. Itu namanya tilawah. Nah di sini wal qamari, dan demi bulan idza talaha, ketika mengiringinya. Ketika bulan mengiringi apa? Matahari. Nanti kita akan jelaskan, kita baca terlebih dahulu. Wan nahari, dan demi siang. Untuk yang belajar nahwu, wawu yang berikutnya ini sudah wawu atof, bukan wawu kosam lagi. Jadi wawu kosamnya yang pertama, yang kedua, ketiga ini sudah wawu apa? Atof. Makanya kemudian maknanya dan deminya itu adalah karena dia maktuf kepada kalimat sebelumnya, sehingga deminya di sini kita kasih dalam kurung. Wan nahari, dan demi siang idza jallaha, ketika ia siang itu menampakkannya. Menampakkan apa? Menampakkan apa? Ha kemana? Angka 3 asy-syams. Jadi perhatikan, demi bulan ketika bulan mengikutinya atau mengiringinya. Demi siang ketika dia menampakkannya. Nyanya ini nya ke siapa? Syams. Berarti demi bulan ketika bulan itu mengiringi matahari. Demi siang ketika siang itu menampakkan sinarnya matahari. Dan demi malam ketika malam itu menutupi sinarnya matahari. Pun sampai di sini dulu. 4 ayat ini bersumpah secara inti adalah terhadap 4 kondisi matahari. Matahari ketika waktu duha. Kemudian ketika malam itu matahari memang tidak nampak, tapi cahayanya terpantulkan oleh cahaya rembulan. Makanya nanti kalau hilal itu dilihat ketika matahari tenggelam, terus kemudian bulan terbit di waktu yang bulan pertama. Idza talaha. Kemudian demi siang, siang itu membuat matahari menjadi nampak. Nah, coba ini namanya majas. Tidak napa? Al-Qur'an berbicara secara majas, tidak berbicara secara hakiki. Karena hakikinya siang yang menampakkan matahari atau justru matahari yang membuat ada siang? Matahari yang membuat ada siang. Tapi Al-Qur'an mengistilahkan secara majas. Demi siang ketika menampakkan matahari, dan demi malam ketika menutupinya. Lah, ada ulama yang menurut tidak banyak ulama yang mencari makna di balik ini. Ini kebanyakan terus pada mataharinya. Ada sebagian ulama yang kemudian yang dimaksud sinar matahari ini adalah ajaran Islam. Nah, sinar matahari ini adalah ajaran Islam yang akan menyibak kegelapan dimanapun kegelapan itu berada. Jadi ketika kegelapan itu ada segelap apapun, begitu Islam ini datang, maka semua kegelapan akan tersibak. Wasyamsi wadhuhaha. Bahkan ketika matahari tidak langsung menampakkan dirinya, bahkan pantulannya pun cukup untuk menyibak gelapnya malam. Namanya wal qamari idza talaha. Terus kemudian akan ada 2 kondisi di dalam kehidupan kita, yaitu kondisi ketika matahari itu nampak dan ketika kondisi di mana matahari tidak nampak. Nah, di sini adalah isyarat di dalam Al-Qur'an bahwasanya yang pertama tadi bulan itu idza talaha, berarti bulan tidak memiliki cahaya langsung. Ini secara ilmu sains ini adalah isyarat yang luar biasa, kemukjizatan Al-Qur'an. Bahkan bulan sudah diisyaratkan dia hanya mengiringi matahari, berarti cahayanya tidak langsung, dan terbukti di dunia modern. Kemudian yang perlu kita ingat, ketika siang dan malam, saya ulangi tadi, siang dan malam, ketika malam sekalipun sebenarnya matahari tetap ada napa mboten? Tapi kemudian karena tertutupi oleh napa namine bumi itu berada di sebelah sini, ngungkuri napa, maka kemudian yang di sebelah baliknya dia tidak nampak. Begitu pula kebenaran, begitu pula ajaran Al-Qur'an. Orang-orang yang sesat, orang-orang yang buruk, bukannya mereka
tidak sedang mendapatkan apa ajaran Islam, dia sebenarnya nanti telah datang kepadanya, tapi dia yang menutupi dirinya. Walaili idza yaghshaha. Ini semua adalah kondisi di mana matahari itu berada di sinar pagi, berarti dia nampak. Ketika malam dia masih dipantulkan, ketika siang matahari nampak jelas, dan ketika malam gelap gulita. Maka nanti kita akan bahas selanjutnya, diri kita pun sama. Ketika kita menyucikan diri, maka kita berada seperti pada siang hari, yang kebenaran akan nampak jelas oleh kita. Tapi ketika kita tidak mengikuti ajaran tersebut, kita akan merasakan gelap gulita seperti malam hari, yang pada waktu itu kita akan bingung untuk berjalan. Wassama'i, dan demi langit, wama banaha. Ini namanya masdariyah, membentuk suatu isim dari kata kerja, membentuk kata benda menjadi kata kerja. Sehingga kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan menjadi kata benda. Dan demi langit dan pembangunannya, dan demi langit serta pembangunannya, pembangunan penciptaan langit. Lah, hanya saja ketika nanti kita menerjemahkan seperti itu, kita meniadakan apa yang dalam nahwu disebut fa'il berupa dhamir mustatir. Misalkan kita lihat di sini, misalkan terjemahnya kita lihat terjemah ayat ke-5. Oh, ini yang ini ya. Kalau jenengan lihat di terjemahnya yang ayat ke-5 itu bunyinya akan demi langit serta pembangunannya. Lah, yang membangun siapa? Lah, ini yang tidak bisa diindonesiakan. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Arab itu bisa membentuk kata benda sekaligus masih terbayang siapa pelakunya. Kalau dalam bahasa Indonesia begitu kita membentuk suatu kata benda, itu langsung hilang pelakunya siapa. Misalkan pembangunan masjid, siapa yang bangun? Itu langsung tidak nampak. Tapi kalau bahasa Arab itu dia bisa pada saat yang sama, dia kata kerja yang punya fa'il, punya pelaku, di sisi yang sama dia juga menunjuk kepada kata benda. Ini hanya bisa dipahami oleh yang ngaji nahwu nih, namanya masdariyah ya. Demi langit serta pembangunannya. Berarti kita di sini ditunjukkan pada dua hal. Kamu pahami proses pembangunannya, maka kamu akan mengenali siapa yang membangunnya. Gitu ya. Jadi makanya dalam ilmu nahwu namanya fa'il berupa dhamir mustatir. Dhamir mustatir itu nampak napa mboten? Allah tidak akan pernah nampak. Maka jangan sampai kita kayak bodoh kayak orang Bani Israel. Bani Israel itu mengatakan kepada Nabi Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Kami enggak akan iman kepadamu Musa kalau kamu belum membuat kami melihat Allah secara langsung. Bukan begitu. Kamu tidak akan mampu melihat Allah secara langsung karena keterbatasanmu, bukan karena tidak wujudnya Allah. Maka lihatlah bagaimana alam semesta ini pembangunannya, maka kamu akan mengenali penciptanya. Wassama'i wama banaha. Lah, ini sebenarnya melanjutkan setelah tadi terkait dengan matahari. Matahari saja matahari itu sumber kehidupan. Itu saja kita sudah bingung. Di sini Allah bersumpah, dinaikkan sumpahnya, demi langit angkasa yang di situ menjadi tempat beredarnya matahari. Wal ardi, dan demi bumi, yang bumi ini adalah sesuatu yang mengambil manfaat dari matahari. Kehidupan ini bisa muncul karena adanya matahari. Maka nanti ketika kehidupan tidak menggunakan ajaran Islam, maka di situ bumi ini akan mati. Begitu pula bumi ketika tidak ada matahari akan mati. Maka nanti ketika sudah tidak ada agama sama sekali, maka akan kiamat. Jadi kiamat itu munculnya ketika sudah tidak ada agama, Allah tidak lagi diakui di muka bumi. Semua orang sudah penuh dengan kesesatan, tidak ada lagi satupun yang menyebut Allah. Maka ketika itulah nanti kiamat. Jadi insya Allah kalau panjenengan boten ngerasa nolah. Kita masih ngaji ya, masih ngaji. Wal ardi, dan demi bumi, wa ma tohaha, dan adanya telah menghamparkan. Ini kemarin sudah kita bahas di surat Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk itu tentang
Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan. Allah itu telah menjadikan bumi itu dzalul. Dzalul itu sebenarnya sifat untuk apa? Tunggangan, sifat untuk hewan yang telah jinak. Bumi ini telah dijinakkan untuk kita, sehingga bumi ini diam begitu saja. Kemudian kalau kita lihat secara ilmu, bumi ini dalamnya berhenti apa berputar. Lempeng bumi ini berputar. Bumi juga berotasi juga berevolusi. Tapi kita mboten mencelat. Mungkin kita berada di dalam sesuatu yang bergerak cepat, tapi ternyata kita tidak terlontar. Ya, ini namanya bumi telah dibuat jinak. Ya, jadi kita disuruh termasuk penghamparan bumi. Bumi ini dibuat mudah untuk kita jelajahi. Wa ma tohaha. Kembali lagi, maka orang yang beriman ketika menjelajahi bumi, dia tidak hanya terkesima kepada buminya, tapi kepada fa'il, kepada pelaku. Siapa yang membuat bumi seperti ini? Saya masih ingat ketika kapan hari mertua saya dari desa banget. Mertua saya itu orang desa, enggak begitu punya pendidikan tinggi. Saya ajak ke sini. Di Jombang itu tengah, jadi nggak pernah ke laut. Nah, begitu saya ajak ke sini, saya ajak ke Suwuk, Pak Fuad. Kata mertua saya, ibu mertua saya itu melihat laut, Masya Allah, niki sing gawe pasti duduk menungso iki kan. Jadi saya kira orang-orang desa itu sederhana sekali. Jadi, wah ini laut begitu hebatnya, ini pasti yang membuat bukan manusia. Lah, kita sebenarnya harus punya keluguan seperti itu. Ya, kita harus punya sifat lugu yang seperti itu, yang ketika melihat keindahan alam harusnya kita langsung otomatis ya Allah subhanallah. Lah ini tasbih kita itu terkadang sudah hilang karena merasa berilmu. Coba kita berilmu itu menjadi bodoh kadang. Lihat orang-orang yang berilmu, begitu ada Allah memberikan tanda begini, itu hanya fenomena alam. Ya, gimana itu tasbihnya terus kemana itu? Hanya fenomena. Begitu ada gempa bumi, enggak mengingat sama sekali, itu hanya fenomena alam. Ini karena lempeng bumi. Lah iya, lempeng itu gerak, itu sinten sing gerak kan harusnya mikir ke sana kan. Tapi karena merasa sudah pinter, itu justru tertutupi. Makanya kita kemarin sering mengatakan, orang melihat itu seringkali menjadi tahu, tapi seringkali juga menjadi tidak tahu. Karena merasa tahu itu justru menjadi tidak tahu. Nah ini wama tohaha, yang harus kita ingat adalah ada fa'il berupa dhamir mustatir. Inilah yang termasuk awal mula kita membuat terjemah Al-Fuadi ini untuk bisa masuk ke dalam makna yang lebih dalam. Karena kalau diterjemahnya nanti tidak muncul makna dianya, ini tidak muncul. Kita lanjut. Wa nafsin, dan demi jiwa, wa ma sawwaha, dan adanya telah menyempurnakan kembali siapa dia padanya, demi jiwa dan penyempurnaannya oleh siapa? Allah. Berarti jiwa kita ini telah disempurnakan oleh Allah. Bentuk penyempurnaannya apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan ke dalam diri kita jalan fujur, jalan kejahatan maupun jalan ketakwaan. Menurut para ulama yang menafsirkan ayat ini secara detail, menyatakan berarti manusia itu lengkap, sudah punya potensi hidayah di dalam dirinya. Jadi bibitnya itu sudah ada. Hanya bibit ini apakah akan dirawat untuk kemudian tumbuh berkembang, ataukah bibit ini ditutup dan dihancurkan. Nah ini maka kemudian ayat berikutnya apa? Qad aflaha man zakaha. Nah, di sini kita mulai masuk kepada agak sedikit masuk ke ilmu nahwu. Coba kita perhatikan secara ilmu nahwu. Qad aflaha, sungguh telah beruntung. Siapa yang beruntung? Man, orang. Orang yang siapa? Zakaha, yang telah menyucikan siapa dia padanya. Yang menyucikan siapa? Ya, yang menyucikan siapa di sini? Angkanya pinten? 10. Merujuk kepada sebenarnya secara lafadz itu bisa 2. Ini hanya karena kita memilih 1. Secara lafadz ulama
ada dua penafsiran. Yang pertama, ini angkanya merujuk kepada 10, berarti kepada man. Yang kedua, angkanya merujuk kepada angka pinten tadi? 1. Merujuk kepada siapa? Allah. Berarti kalau angkanya itu 10 seperti ini, sungguh beruntung orang itu menyucikan dirinya. Tapi kalau angkanya 1, berarti sungguh beruntung orang yang Allah menyucikannya. Bisa dipahami ya? Nah, di sini ini sebenarnya dua makna ini sama-sama benar. Ya. Misalkan di ayat yang lain itu Allah dawuh, innallaha yuzakki mayyasha. Allah itu menyucikan siapa yang Dia kehendaki. Itu di ayat mana? Coba saya buka. Ini untuk bandingan agar kita bisa memahami adanya penafsiran yang lain yang menggunakan ini di surat An-Nisa ayat 49 ya. Surat An-Nisa ayat 49 ini 595. Kita coba berpindah, coba diketikkan Mas, halaman 86. Langsung ketik 86. Ini An-Nisa ayat 49 ya, kita buka. An-Nisa 49 itu merujuknya kepada Allah. Perhatikan di sini An-Nisa 49. Alam taro, apakah tidak memperhatikan siapa engkau ilalladzina kepada orang-orang yuzakuna yang menganggap suci siapa mereka anfusahum pada diri mereka. Balillahu melainkan bahwa Allah adalah yuzaki menyucikan siapa dia man pada orang yasha'u yang menghendaki siapa dia. Nah, kalau di ayat ini berarti yang menyucikan itu sinten? Allah. Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki. Tapi kalau merujuk kepada ayat yang tadi, bisa saja itu juga kembali kepada orang itu. Maka ulama ada yang menyatukan pemahaman ini, bahwa sebenarnya potensi baik dan buruk itu sudah dimiliki manusia sejak awal. Kemudian manusia memilih apakah dia kemudian akan menyucikan atau tidak. Ketika manusia memilih untuk menyucikan diri, maka Allah akan mendorong penyuciannya. Ketika dia memilih untuk mengotori dirinya, maka pun Allah akan membiarkan dia dalam kekotoran itu. Intinya kita berarti memiliki dua hal. Secara manusia kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Secara dari Allah, Allah berkuasa untuk melakukan apa yang Ia kehendaki. Maka ayat ini tadi kita bisa pahami ke dalam dua hal. Yaitu yang pertama, tadi halaman berapa tadi? 5, halaman berapa nih? 59? Berapa? Halaman pinten tadi? As-Syams tadi? As-Syams tadi halaman pinten ya? Abasa. Sekedap. Kita kembali lagi ke As-Syamsnya. 595. Ya. Baik, kita kembali ke As-Syams. Jadi pemahamannya seperti itu. Dua pemahaman ini yang kemudian menjaga kita. Ketika kita melakukan suatu keburukan, katakan itu dari diri kita. Ini etika. Ketika kita mendapati suatu kebaikan, katakan itu dari Allah. Ini adalah etika kita. Hakikatnya bagaimana? Kita tidak benar-benar tahu prosesnya bagaimana, tapi semuanya itu atas kehendak Allah. Prosesnya bagaimana kita tidak benar-benar tahu dan tidak akan berhasil untuk kita pikirkan hakikatnya. Tapi intinya kita harus berposisi sebagai manusia itu bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Caranya bagaimana? Berakhlak. Akhlaknya kalau kita sedang melakukan keburukan, katakan ini karena pilihan buruk saya. Tapi ketika kita mendapati sebuah kebaikan, katakan itu adalah kenikmatan hidayah dari Allah. Maka sejak awal kita diajarkan apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, kebanyakan biasanya manusia kebalik. Ketika dia melakukan sesuatu, saking yakinnya kepada dirinya, kalau itu nanti berhasil dia kecewa menyalahkan Allah. Ketika gagal dia kecewa menyalahkan Allah. Ketika berhasil mengakui itu kehebatan dirinya. Lah itu kebanyakan manusia nanti seperti itu. Ini yang membuat kita di satu sisi mudah putus asa, di sisi yang lain mudah sombong. Ini dihati-hati. Lanjut, waqad khaba man dassaha, dan sangat merugi
dia yang mengotorinya. Berarti di sini paling mudah ya seperti ini tadi, ini di ayat ke angka 10, ini angka 10, di ini ke angka 11. Kita masukkan ke orang itu, meskipun secara hakikat tetap semua atas kehendak Allah. Baik, kita lanjut. Nafsu itu adalah sesuatu yang sudah menancap di dalam diri kita, maka kita mau apakan? Nah, kita ulangi lagi, segala sesuatu itu sebenarnya di luar kendali kita, termasuk diri kita sendiri. Jangankan orang lain, bahkan diri kita sendiri itu tidak bisa kita kendalikan. Contoh nopo, rambut kita memutih, ibu-ibu ya keriput. Ya, makanya ibu-ibu ini kalau 40 ke atas itu katanya belanja terbanyak skincare. Bukan bukan beras tapi skincare. Itu paling banyak itu. Karena apa? Menolak untuk tua, ya, menolak untuk tua. Tapi kita ternyata tidak bisa mengendalikan itu, tidak bisa mengendalikan diri kita, tidak. Kita kadang termasuk dalam ayat yang lain itu termasuk tanda kekuasaan apa Allah itu apa? Kalian tidur. Tidur itu kita nggak bisa mengundang tidur, kita juga tidak bisa menolak tidur. Kalau pas ngantuk, ngantuk tenan. Was ngaji pengen ngaji niat pun tenanan, ternyata nggih ngorok. Lu padahal niatnya pun pengen tenanan, ternyata nggih ngorok. Nah, itu kita tidak bisa mengendalikan diri. Kadang pas malam pengennya istirahat tidur, ternyata malah buatan bisa tidur. Nah, itu wa min ayatihi mana mukum bil laili wan nahar, termasuk tanda-tanda. Nah, ketika itu sudah kita tidak punya kendali terhadap diri kita, kok kita pengen mengendalikan, pasti kacau, pasti ada kehampaan di dalam diri kita. Maka sebenarnya yang bisa kita kendalikan satu-satunya itu adalah hati kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha. Maka ketika ada orang lain buruk kepada kita, jangan salahkan dia yang buruk kepada kita. Kelola hati kita bagaimana menghadapi itu. Sehingga Rasulullah ketika banyak orang-orang kafir, Allah mengecam orang-orang kafir itu, tapi Rasulullah nggak boleh mengecam. Rasulullah disebut oleh Allah isbir alama yakulun. Muhammad, kamu sabar atas perkataan mereka. Allah mengecam orang-orang kafir, tapi Rasulullah tidak boleh mengecam. Rasulullah justru disuruh sabar. Artinya apa? Kondisi di sekitar kita itu biarkan begitu saja, tapi diri kita ini yang harus kita rubah sejak awal. Bagaimana pilihan yang kita pilih. Selanjutnya adalah di sini langsung Allah memberikan contoh. Nah, di sini yang kita harus hati-hati. Kadzabat Samudu bitaghwaha. Kaum Samud itu mendustakan sebab kedurhakaan mereka. Apa yang mereka lakukan? Idzim ba'atha ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling mencelaka di antara mereka, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Utusan Allah yaitu Nabi Soleh berkata kepada mereka, biarkan unta Allah itu wasukyaha dan minumannya. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Lalu mereka mendustakan, tidak mempercayai yang disampaikan oleh Nabi Soleh, bahkan mereka menyembelihnya. Sudah, sampai di sini dulu saya ceritakan kisahnya. Di zaman Nabiullah Soleh alaihi salam itu orang-orang tadi sudah, manusia itu seringkali terjebak kepada sebab sehingga melupakan siapa pencipta sebab. Ketika manusia ini lahir dari seorang ibu atas usulan seorang ayah, maksudnya seorang ayah kan usul, orang ayah itu usul, terus terjadi pembuahan, ibu ketika itu terjadi terus-menerus, terus manusia terus berkesimpulan, ya enggak ada lah orang bisa punya anak tanpa hubungan suami, melupakan bahwa Allah itu di atas sebab. Allah itu yang menciptakan sebab. Pun begitu hewan, enggak ada hewan bisa lahir tidak dari induknya. Maka karena waktu itu nalar manusia belum lengkap, maka kemudian Allah memberi contoh itu langsung, yaitu nonton unta itu keluar dari batu. Allah bisa loh, apa urusannya unta kok keluar dari batu? Artinya Allah ketika menghendaki segala sesuatu tidak memerlukan karena Allah yang menciptakan semua sebab. Lah, ini dibuat seperti itu. Lah, ketika contoh itu dimunculkan, terus mereka diminta untuk iman kepada Nabi Soleh.
Imannya berupa apa? Biarkan untuk Allah. Nah, kita perhatikan di sini secara nahwu, naqatallah. Ini naqata, ini i'rabnya nasab, harokatnya fathah, dia menjadi maf'ul bih. Yang menasabkan apa? Fiilnya mana? Tidak ada. Saya tulis di sini mahdzuf. Mahdzuf itu dibuang. Biarkanlah. Biarkanlahnya bukan ada secara bahasa Arab. Niki sami kalih panjenengan ketika anaknya misalkan nuwun sewu jangan anaknya lah. Ada orang, jangan jenengan, ada orang anaknya kecelakaan, itu pasti dia nggak kuat untuk mengucap apa-apa, yang diteriakkan langsung apa? Anakku, anakku. Itu anakku dalam susunan SPO sebagai apa? Subjek, objek, napa? Predikat, kan nggak jelas. Pokoknya anakku, anakku. Berarti naqatallah ini adalah kondisi di mana Nabi Soleh merasa tidak punya waktu lagi untuk memperingatkan sinten kaumnya yang sudah berangkat mau napa nyembelih. Mengapa kok merasa tidak punya waktu? Karena kalau sampai itu terjadi, Nabi Soleh tahu ini azab pasti datang. Kalau sampai itu dilakukan, azab pasti datang. Nah, kata Allah, biarkan itu, biarkan itu. Nah, terus kemudian mereka minumannya ditumpahkan, kemudian mereka mengutus satu orang atau beberapa orang untuk membunuh unta. Lah di sini ada sebagian yang menyatakan fa'aqaruha, ini makna aslinya aqaru itu memotong. Jadi unta niki bukan disembelih. Jadi kalau sembelih itu nahar. Fasolli li rabbika wanhar, itu sembelih. Sembelih itu maknanya nahar. Nah, bahasa Arabnya nahar. Kalau menyembelih itu menyembelih hewan untuk demi suatu manfaat. Kalau di sini buatan fa'aqaruha sekedar motong, ada yang motong kakinya, ada yang motong sininya, sehingga hewan itu mati tanpa termanfaatkan. Namanya fa'aqaruha. Nah, ketika ini terjadi, kita lihat di sini ayatnya berbunyi apa? Idzim ba'atha asqoha. Lihatlah napa ketika napa niki bangkit, siapa yang bangkit? Orang paling celaka di antara mereka. Berarti yang menyembelih semua atau beberapa atau seseorang. Ya, bisa saja seseorang, bisa saja beberapa, bukan semua kaum itu menyembelih tadi mboten. Artinya apa? Ketika ada suatu kemaksiatan, kok kemudian semua orang ridho, rela membiarkan itu terjadi, yang membiarkan ini juga ikut dosa. Jadi wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khosoh. Kamu takutlah kepada fitnah bencana yang Allah turunkan tidak hanya kepada yang zalim, tapi kepada yang tidak zalim, tapi karena dia tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan. Nah niki kita bersyukur sekali Kebumen ini Bu Lilis jadi, semoga Pak Fuad bisa melakukan banyak amal soleh pencegahan. Ya ini melaksanakan perintah-perintah Al-Quran ini, semoga termasuk mulai dari jamaah ini, kita dari tahun lalu sudah membuat gerakan geber, nanti mungkin bisa ditingkatkan kepada jamaah di PNS, mungkin nanti diajak untuk jamaah 5 waktu. Ini nanti kalau pengakuan terhadap Allah ini masif, mungkin ya tetap akan ada orang-orang zalimnya, akan tetap ada orang-orang munafik, akan tetap ada, tapi kerelaan kita kepada kebaikan ini akan membuat Allah ridho kepada kita, meskipun akan tetap ada keburukan. Tapi ketika ada keburukan kok kita semua sepakat. Sayyidina Ali bilang begini, masyarakat itu dibangun oleh rela dan tidak rela. Masyarakat yang rela kepada keburukan berarti itu masyarakat yang buruk, meskipun tidak semua melakukannya. Masyarakat yang tidak rela tidak sepakat di dalam keburukan itu masyarakat yang baik, meskipun ya tetap terjadi keburukan di dalamnya. Jadi ini tentang konsensus, tentang kesepakatan dan keberpihakan kita terhadap kebaikan, meskipun kita tidak akan bisa mengeliminasi keburukan di muka bumi ini. Niku pun bawaan walaili nggih, wan nahari nggih walaili, ada malam nggih ada gelap, itu sudah bawaan alam.
Kita lanjut. Fadamdama, maka yang terjadi kemudian Allah membinasakan alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ini kemarin saya baru saja melihat kembali tayangan sekitar 7 tahun yang lalu nggih. Ini kita tidak mengatakan itu azab, tapi itu adalah pelajaran nggih, bahwa ini pernah terjadi di Indonesia, tapi bukan konteks azab nggih, tapi pernah ditunjukkan Allah di mana sesuatu yang mungkin bagi kita tidak mungkin ternyata itu terjadi di hadapan kita. Apa itu? Yang di mana itu? Di Palu nggih, Sulawesi nggih, di mana kok bisa apa semua itu kok bisa hilang ditelan apa bumi. Bahkan itu sawah yang di sono pindah ke sini, kota yang di sini hilang, terkubur bersama semua orang. Kita tidak mengatakan itu azab, tapi itu paling tidak itu penampakan bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu nyata dan bisa saja terjadi jika Allah menghendaki. Nah ini kita berdoa semoga kita dijauhkan dari hal yang demikian dan semoga kita diberikan kemampuan untuk berbuat baik, istiqomah dalam kebaikan. Terakhir, wala yakhafu uqbaha. Allah ketika mengazab sesuatu, seseorang, apapun, Allah tidak mengkhawatirkan akibatnya. Beda kalau kita manusia. Kalau manusia itu mau menghukum, misalkan yang dihukum kok konglomerat tingkat nasional. Wah, nanti kalau dia dihukum, ini akan mengganggu ekonomi nasional. Itu dipertimbangkan. Kalau Allah mboten wis wong Allah yang mencipta itu tidak ada pertimbangan, pokoknya mau dihukum saja, diadab saja karena Allah yang Maha menciptakan itu semua. Wallahu a'lam bishawab.